Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 52 Yang pertama ada Zevin Lim, kedua ada Agustinus Sanduo, ketiga ada Vincentius Junior Samudra, yang keempat ada saya sendiri, Jason Andrian, yang kelima ada Jeffrey Andrian, dan yang terakhir ada Suryo Pramono Srigestu. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagi sumber data. Yang pertama, server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. NIC Network Interface Card dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Port yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, dan 10 Gig, yang masing-masing dibedakan dari kecepatannya. Terus ada kabel, yang merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan, di antaranya ada coaxial, fiber optic, dan twist pair. Switch and Hub. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub, namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Selanjutnya yaitu router. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Base adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Base juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan yang kecil. 7. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan menyediakan layanan internet atau disediakan juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Yang ke-8 adalah repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan, dan kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Selanjutnya yang ke-9 adalah wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin berhubung dalam jaringan nirkabel. Nah, rata-rata komputer jenis baru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Kelebihan dan kekurangan server. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki arus informasi lebih kuat. Yang kedua, keamanan lebih tinggi. Yang ketiga, sistem backup data lebih baik. Yang keempat, memegang penuh data. Yang kekurangan dari server yaitu pertama, bergantung pada server, dan yang kedua, biaya operasionalnya mahal. Kelebihan dari NIC itu yang pertama tidak mahal, terus pemecahan masalah yang mudah, dan kekurangannya itu NIC harus dikonfigurasi dengan tepat dan membutuhkan kabel penghubung. Dan kelebihan dari kabel itu kecepatan transmisi data yang tinggi, kabel bersifat stabil, dan dapat terhubung dengan berbagai alat elektronik. Kekurangannya itu proses instalasi yang rumit dan kesalahan penyusunan menyebabkan kerusakan. Switch and Hub. Kelebihan: 1. Mampu menentukan alamat tujuan dan sumber paket data. 2. Mampu untuk memforward setiap paket data dengan tepat dan cepat. 3. Mampu memeriksa dan menganalisa setiap paket data yang telah diterima. Kekurangan: 1. Lebih mahal daripada hub. 2. Hanya dapat menggunakan kabel straight.
Kelebihan router. Yang pertama, dapat menghubungkan satu jaringan komputer ke jaringan komputer lain. Yang kedua, sebuah router dapat memiliki fungsi untuk menyaring proses data dan juga dapat membagikan jaringan tersebut menjadi beberapa sampai hingga proses yang diberikan kepada IP address tertentu mengalir dengan satu segmen ke segmen lain. Yang ketiga, sebuah router dapat berguna sebagai topologi jaringan. Kekurangan router adalah yang pertama, kekurangan dalam pemilihan koneksi yang ada dan juga sangat tergantung kepada jumlah koneksi. Yang kedua, yaitu dapat menonaktifkan seluruh jaringan ataupun network yang tidak berguna. Yang ketiga, karena router sendiri memiliki peran yang cukup banyak, membuat kinerja suatu komputer menjadi lebih berat. 6. Kelebihan 1. Keamanan data yang lebih terjaga. 2. Dapat digunakan pada jaringan internet dan LAN. 3. Dapat diterapkan dengan cepat dan mudah. Kekurangannya adalah 1. Memiliki fitur dan kemampuan yang terbatas, tidak selengkap router. 2. Kebanyakan fitur hanya berfokus pada jaringan LAN. 7. Modem kelebihan 1. Menghemat lebih banyak ruang. 2. Dari segi harga lebih ekonomis. 3. Tidak perlu adaptor karena sudah terpasang di dalam CPU. Kekurangan 1. Tidak ada indikator yang dapat ditemukan pada modem eksternal. 2. Dapat meningkatkan suhu di kota CPU karena mengaruh panas dari komponen di sirkuit modem eksternal. Yang ke-8 adalah repeater. Nah, kelebihan repeater ini yang pertama tidak memerlukan banyak kabel jaringan, dapat dibawa kemana-mana, memperkuat sinyal WiFi yang lemah, dan kekurangannya itu tidak cocok diterapkan pada penggunaan jaringan skala besar. Kecepatan bisa menjadi lambat jika banyak perangkat yang tersambung, dan jangkauan menjadi kurang optimal ketika digunakan pada ruangan sempit. Yang ke-9 ada wireless card. Kelebihan dari wireless card ini tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang, cocok untuk digunakan pada jaringan yang luas cakupannya, bisa menghantarkan data dalam kecepatan tinggi, fleksibel dalam penempatan, kompatibel hampir dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone atau laptop, dan terakhir memungkinkan sebuah hardware bekerja di dalam jaringan secara portable. Nah, untuk kekurangannya itu instalasi dan pengembangan yang biayanya cukup mahal. Yang kedua, peralatan atau perangkat keras jaringan yang masih tinggi harganya. Kekuatan sinyal sangat tergantung dengan kondisi cuaca, dan yang terakhir, kekuatan sinyal dipengaruhi oleh lingkungan PC dan penghalang seperti tembok.